Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia kita harus memperbanyak ibadah apapun bentuknya. Tidak harus menunggu momen-momen tertentu seperti di bulan Ramadan atau Muharram. Salah satunya ibadah tambahan yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah dengan melaksanakan sholat malam. Sholat malam adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, yang dimulai sejak selesainya dilaksanakannya sholat isya walaupun belum tidur. Berbeda dengan sholat tahajud yang dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Sholat malam terdiri dari sholat ba'diyah isya, witir, sholat sunnah mutlak, dan termasuk di dalamnya adalah sholat tahajud. Hal ini sesuai dengan pernyataan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seperti dilansir dari 5 keistimewaan sholat malam. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang sholat setelah isya, dia termasuk menjalankan sholat malam. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Mu'azzar, Darul Hawi, halaman 40. Habib Abdullah mengatakan, meskipun antara sholat sebelum tidur dan setelah tidur, atau lebih dikenal dengan sholat tahajud, yang masing-masing sama dilakukan pada malam hari, tentu sholat setelah tidur lebih utama, karena sholat tahajud bisa membuat setan marah, bisa lebih bersungguh-sungguh, dan rahasia ibadahnya sangat terjaga. Inilah sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita semua untuk menjalankan ibadah sholat malam. Ini adalah beberapa keistimewaan sholat malam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat malam jika dibanding dengan sholat siang itu seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara sir atau rahasia dibanding sedekah yang dilaksanakan secara terang-terangan di depan publik. Selisih perbandingan antara keduanya adalah 70 kali lipat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlu sholatil laili ala sholatin nahari kafadli sholaqatis sirri ala sholaqatil alaniyah. Keutamaan sholat malam dibanding sholat siang seperti keutamaan sedekah sir dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Hilyatul Aulia juz 4 halaman 167. Ketiga, sholat malam adalah ibadah yang menjadi ciri khasnya orang-orang soleh. Berbeda dari ibadah lain yang biasa dikerjakan orang-orang pada umumnya. Misalnya sedekah.
Sedekah merupakan ibadah yang baik. Namun, sedekah biasa dilakukan oleh orang soleh, preman, bahkan non-muslim sekalipun. Semuanya bisa menjalankan sedekah. Begitu pula kesetiakawanan, tolong-menolong, dan ibadah-ibadah lain bisa dilakukan siapapun. Berbeda dari sholat malam, bisa dikatakan hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar soleh. Karena itu bagian dari ibadah yang tidak populer. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihin qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah wa manhatun 'anil itsmi wa takfirul lis-sayyi'ati wa matradatul lidda'i 'anil jasad. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Sunan At-Tirmidzi 3549. Keempat, Allah membanggakan hambanya yang melakukan sholat tahajud kepada para malaikat. Dalam sebuah asar disebutkan, sesungguhnya Allah membanggakan hambanya kepada para malaikat ketika hamba tersebut berdiri meninggalkan tempat tidurnya dan keluarganya menuju sholat, dan Allah menerima hamba tersebut. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah wal Mudzaharah wal Mu'azarah, Darul Habib, halaman 40-41. Kemudian yang kelima, semua doa kebaikan yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah." Sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya, dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebagian kitab Allah yang diturunkannya menyebutkan, merupakan sebuah kebohongan jika ada orang mengaku sebagai kekasih Allah, namun ketika masuk waktu malam ia malah tidur. Bukankah setiap pecinta akan selalu suka berduaan dengan kekasihnya? Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti menyatakan, kebaikan dikumpulkan pada malam hari. Saya tidak pernah mengangkat seseorang menjadi wali kecuali saat malam hari. Sementara Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan keheningan Rabbani, hendaknya ia mau memecah keheningan malam. Dengan mengetahui keistimewaan sholat malam, semoga kita dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi melihat pahalanya yang besar, dapat menjadi ibadah tambahan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.